Bagi Bapak Ibu yang akan menghadapi UP pada bulan Oktober nanti, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang ada di layar untuk memesan soal UP, PPG, PGSD yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi. Kami hanya memberikan dengan harga 50.000. Soal yang kami buat adalah soal yang sangat akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas bersama soal UP, PPG, PGSD tahun 2022. Nah, pada soal kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran matematika, yaitu ada perbandingan dan nanti juga ada penyelesaian pecahan. Baik, kita akan langsung saja bahas di soal yang pertama. Di soal yang pertama berbunyi, jika 2 kali hasil penjumlahan dua bilangan yaitu 140 dan perbandingan kedua bilangan tersebut adalah 2:3, tentukan bilangan terkecil dari bilangan tersebut. Baik. Nah, yang ditanyakan adalah bilangan terkecil. Tetapi, perlu kita ketahui dulu berapa sih jumlah dua bilangan yang dijumlahkan itu. Maka, kita akan memahami setiap kalimat yang ada di sini. Baik, dari yang pertama, jika 2 kali hasil penjumlahan dua bilangan yaitu 140 dan perbandingan kedua bilangan tersebut adalah 2:3. Nah, di sini ternyata kedua bilangan yang dijumlahkan adalah rasio dari 2:3. Nah, berarti di sini nanti maka berbunyi 2, ya, 2 itu berasal dari ini, dikali berasal dari yang ini, hasil penjumlahan. Nah, hasil penjumlahan dua bilangan ini kita misalkan dengan A. Maka sama dengan 140. Oke. Ini dulu kita pahami ya, kita hitung. Nah, karena yang dicari adalah A, maka A sama dengan 140. Karena 2 ini berpindah tempat ke arah kanan, maka akan menjadi pembagi. Maka A sama dengan 140 dibagi 2 adalah 70. Nah, ini untuk hasil penjumlahan dari 2:3. Nah, inilah ya. Berarti hasil penjumlahan dari 2:3 itu adalah 70. Maka kita buat 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kenapa kita ini jumlahkan? Ya, karena di sini dibilang adalah hasil penjumlahan. Hasil penjumlahan dari yang mana? Dari 2:3. Oleh sebab itu, sekarang kita akan menghitung, ya, kita akan menghitung bilangan terkecilnya. Oke, berarti kita sekarang bisa langsung menghitung bilangan terkecil. Nah, cara menghitungnya adalah kita lihat dari sini, bilangan terkecil dari perbandingan 2:3 adalah 2. Nah, maka kita buat dengan cara 2 berbanding, karena di sini dibilang penjumlahan, maka kita per 2 ditambah 3. Kemudian kita kalikan dengan hasil penjumlahan dua bilangan itu berapa? Yaitu 70. Nah, yang ini ya. Maka kita kalikan 70. Oke, ini jangan lupa kita tutup kurung. Sekarang kita buat 2 per 2 ditambah 3 adalah 5. Berarti 2/5 dikali 70. Nah, sekarang selanjutnya 70 itu kan bisa dibagi 5. 7 bagi 5, 1. Kemudian sisa 2, berarti 20 dibagi 5 adalah 4. Jadinya, ini kita coret, ini kita coret. Jadinya 2 dikali 14 berapa? Yaitu 28. Jadi, bilangan terkecil dari 2:3 ini adalah 28. Jawaban yang tepat adalah yang B. Oke. Nah, sekarang bagaimana jika nanti yang ditanyakan adalah bilangan terbesarnya? Oke. Kalau bilangan terbesarnya yang ditanyakan, maka caranya adalah kita lihat dari rasio perbandingnya
2 berbanding 3, angka yang paling besar adalah 3. Maka sekarang kita buat 3 per 2 ditambah 3. Dikali dengan berapa? Yaitu dikali dengan 70. Nah, ini di luar soal ini ya. Tetapi ini kita bahas menambah pengetahuan kita. Ini kalau yang ditanyakan nilai terbesar atau bilangan terbesar. Oke. Sekarang kita sama dengan ke bawah aja. Ini 3. 2 ditambah 3 adalah 5. Berarti 3 per 5 dikali dengan 70. Oke. Sekarang 70 dibagi 5 berapa? Yaitu 14. Ini kita coret, ini kita coret juga. Sekarang 3 dikali 14 berapa? 3 kali 4, 12. Simpan 1. 3 dikali 1, 3. Ditambah 1 adalah 4. Jadinya 42. Nah, kalau ini yang ditanyakan adalah bilangan terbesar. Jadi, bilangan terbesar dari 2 berbanding 3 adalah 42. Nah, sedangkan jumlah dari 2 ditambah 3 itu, nah sekarang kita gantikan nih. Ya, apakah benar 2 ditambah 3 itu sama dengan 70? Nah, 2 ini kita ganti dengan 28. Ditambah dengan 3 ini kita gantikan dengan 42. Apakah benar hasilnya 70? Oke, sekarang 8 ditambah 2, 0 atau 10. Kemudian 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4 adalah 70. Maka benar nih. Hasilnya adalah 70. Oke, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book yang telah kami buatkan, di e-book ini soalnya sudah kami lengkapi dengan soal-soal terbaru dan kami sudah ada pembahasannya ya. Harganya hanya Rp50.000. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke soal yang kedua. Edo memiliki sebuah roti. Ia akan membagikannya kepada temannya Siti. Udin dan Aisyah, berarti ada 3 orang. Roti tersebut dipotong menjadi 3 bagian sama besar untuk diberikan kepada Siti, Udin, dan Aisyah. Karena Aisyah tidak suka makan roti, lalu Aisyah memotong bagiannya menjadi 3 bagian. 2 diberikan kepada Udin dan 1 kepada Siti. Maka jumlah roti yang dimiliki Udin sekarang adalah, nah yang ditanyakan adalah rotinya Udin. Oke. Sekarang kita buat kalimat ini menjadi kalimat matematika. Nah, yang pertama, Edo memiliki sebuah roti. Berarti Edo memiliki 1 roti. Oke, di sini ada 1 roti yang dimiliki Udin. Edo ya. 1 roti. Kemudian, ia akan membagikannya kepada temannya Siti, Udin, dan Aisyah. Berarti dibagikan kepada 3 orang. Nah, kalau 1 roti, kita misalkan ini adalah 1 roti. Nah, 1 roti ini akan dibagi menjadi 3. Berarti 1, 2, 3. Artinya 1 roti itu akan menjadi 1 per 3. Oke. Nah, sekarang Siti mendapatkan 1 per 3. Kemudian Udin 1 per 3. Kemudian Aisyah 1 per 3. Nah, jadi di sini setiap orang mendapatkan 1 per 3. Oke. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya atau kalimat berikutnya. Roti tersebut dipotong menjadi 3 bagian sama besar untuk diberikan kepada Siti, Udin, dan Aisyah. Nah, sudah ya. Sudah dibagikan menjadi sama besar, itu 1 per 3. Karena Aisyah tidak suka makan roti, lalu Aisyah memotong bagiannya menjadi 3 bagian. Nah, ternyata bagiannya Aisyah ini yang 1 per 3 ini dibagi menjadi 3. Oke. Karena rotinya Aisyah itu 1 per 3 yang ya. Oke, kita hitung di sini 1 per 3.
kemudian dibagi menjadi 3. Nah, maka sama dengan, oke, 1/3 ini kita bagi dengan 3. Maka akan menjadi 1/3 dibagi dengan, nah 3 itu kan sama artinya dengan 3/1. Nah, sekarang 1/3 ini, 1/3, nah tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali, maka yang 3/1 dibalik menjadi 1/3. Maka rotinya Aisyah itu yang dibagi 3 menjadi 1/9. Nah, oke. Berarti ada 3 roti yang menjadi 1/9. 1/9, 1/9, 1/9. Nah, ternyata, oke, 1/9 ya. Ternyata 2 diberikan kepada Udin. Nah, ternyata tadi kita buat 1/3 dulu ya punya Udin. Ini punya Udin. Kemudian ditambahkan lagi dengan punyanya Aisyah yaitu sebanyak 2. Nah, 2 dari potongan-potongan tadi. Berarti ini kita ambil 2 nih. Nah, maka ini kita jumlahkan saja. 1/9 ditambah 1/9 menjadi 2/9. Oke. Maka ini kita tinggal jumlahkan. Oke, sebelum menjumlahkan kita samakan penyebutnya dulu. Ini kita bisa samakan penyebutnya menjadi per 9, ini per 9. Nah, di sini kan 3 dikali 3 itu 9, maka kita buat 3. Karena bawah dikalikan dengan 3, berarti atas kita kalikan 3. 1 kali 3, 3. Kemudian ini tetap menjadi 2/9. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan nih. 3 ditambah 2 adalah 5. 9 ditambah 9 karena ini penyebut, maka ini tetap kita tulis 9. Jadinya adalah 5/9. Ini adalah banyaknya roti Udin. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, Bapak Ibu. Oke, saya rasa Bapak Ibu sudah memahami ya soal-soal seperti ini. Nah, bagaimana jika nanti yang ditanyakan adalah banyaknya Siti Aisyah, banyaknya roti Siti. Nah, maka berarti Siti kan semulanya adalah 1/3, kemudian dia kan dapat 1 nih si Siti. Nah, maka 1 saja kita ambil ini, yaitu 1/9 ditambah dengan 1/9. Nah, ini kan bisa sama-sama kita samakan penyebutnya menjadi per 9. Nah, di sini 3 dikali 3 baru hasilnya 9 ya, berarti atas kita kalikan dengan 3. 1 dikali 3 adalah 3. Ini tetap 1. Jadi Aisyah atau Siti akan mendapatkan 4/9. Ini bagiannya Siti, ini bagiannya Udin. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book yang telah kami buatkan, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui WhatsApp yang ada di sini. Baik, itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.